Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfajar Ramadan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya, definisi dan hakikat kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak, dan budi, yang berarti budi atau akal. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya berasal dari kata Buddha dan daya. Budi artinya sebagai akal atau pikiran, sedangkan daya diartikan sebagai usaha. Sehingga budaya juga dapat diartikan sebagai hasil dari budi dan daya yang berasal dari manusia itu sendiri. Budaya dalam bahasa Inggris disebut sebagai kultur, berasal dari bahasa Latin yaitu coller, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Belanda, kultur disamakan dengan kultur. Kultur atau kultur dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau usaha bertani. Menurut beberapa ahli kebudayaan, menurut Konjo Raningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta hasil dari budi pekertinya. Yang kedua, menurut Selo Sormajan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah saranan hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Yang ketiga, menurut Herkovic, kebudayaan adalah sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut ahli Jijo Ningman, wujud kebudayaan terbagi menjadi tiga, yaitu wujud gagasan, wujud aktivitas, dan wujud artefak atau hasil karya. Wujud gagasan dalam kebudayaan dapat berupa kumpulan ide, gagasan nilai, norma, kumpulan peraturan yang tidak dapat diraba atau terlihat, yaitu abstrak. Wujud gagasan ini berasal dari pikiran masyarakat, sehingga berbeda kumpulan masyarakat dan menghasilkan gagasan atau ide yang beragam. Yang kedua, ada wujud aktivitas. Wujud aktivitas dalam kebudayaan dilihat dari hasil tindakan yang berpola dari masyarakat itu sendiri. Bentuk tindakan ini sering disebut juga sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini berasal dari hasil interaksi antar masyarakat yang memiliki pola tertentu, dan dapat juga kita saksikan atau kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada wujud artefak atau hasil karya. Artefak dapat diartikan sebagai bentuk kebudayaan yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Manusia dikenal juga sebagai makhluk budaya. Hal ini dikarenakan pola hubungan antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini akan berbeda jika melihat pada kehidupan hewan dengan alam sekitarnya. Interaksi hewan tidak menghasilkan sebuah kebudayaan, hanya menghasilkan kebiasaan yang berlaku di kelompok hewan tersebut. Hal ini dikarenakan binatang tidak dibekali dengan akal atau pikiran, tetapi hanya memiliki nafsu atau insting binatang untuk bertahan hidup di lingkungannya sendiri. Manusia merupakan pencipta kebudayaan karena manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan kemampuan akal dan usaha serta budi dan daya. Dengan berbekal pada kedua
anugerah itulah manusia mampu menciptakan serta mengembangkan kebudayaan. Poin selanjutnya yaitu problematika dalam kebudayaan, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kebudayaan merupakan hasil olah pikir dan kemampuan manusia dalam mengolah alam sekitarnya. Namun meskipun demikian, karena kebudayaan dapat dihasilkan dari kelompok masyarakat dan wilayah yang berbeda, maka akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Poin berikutnya yaitu problematika dalam kebudayaan. 1. Tidak kesesuaian budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat saat ini. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat dunia selalu mengalami perubahan zaman atau era yang ikut menyertai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya penolakan generasi penerima atas budaya yang diwariskan tersebut. Dalam suatu kasus tertentu, dapat ditemukan generasi muda menolak budaya yang diwariskan oleh pendahulunya. Warisan budaya tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut. Bahkan bisa jadi juga dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya yang diterima saat ini. Poin terakhir yaitu adanya penyebaran kebudayaan atau difusi. Difusi merupakan bentuk kontrak antar kebudayaan. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai kebudayaan lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing masuk dalam masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada globalisasi yang bersumber dari kebudayaan barat dewasa ini dinilai memberikan dampak negatif. Misalnya pola hidup konsumtif, hedonisme, dan individualitis, dan lain sebagainya. Selain difusi, akulturasi, dan asimilasi merupakan bentuk lain dari adanya kontrak kebudayaan. Akulturasi berarti pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih, yang masing-masing memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan aslinya. Sedangkan asimilasi diartikan sebagai peleburan antar kebudayaan yang bertemu. Baik, dari materi hakikat dan kebudayaan, harapan saya untuk kita semua, kita harus melestarikan dan mewariskan budaya kita yang sudah ada sejak nenek kita dan orang tua kita saat ini. Dan kita harus melestarikan dan mewariskan untuk anak cucu kita nanti di masa yang akan datang, supaya mereka tahu kita memiliki ciri khas tersendiri untuk dilihatkan ke budaya lain. Kita tidak boleh mengikuti gaya hidup mereka orang luar, menirukan cara berpakaian orang luar, karena kita memiliki ciri khas tersendiri di negara kita Indonesia ini. Jadi ya cukup sekian dari saya tentang materi hakikat dan kebudayaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.